Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul Obsession tahun 2026 akan menceritakan tentang seorang pemuda bernama Beer yang diam-diam mencintai sahabatnya sendiri, sehingga demi mendapatkan cinta yang selama ini diimpikan, Beer menggunakan sebuah benda mistis yang dapat mengabulkan permintaan. Namun alih-alih membawa kebahagiaan, keinginannya justru berubah menjadi obsesi mematikan yang menghancurkan segalanya. Lalu, mampukah Beer menghentikan kutukan yang ia ciptakan sendiri sebelum semuanya terlambat? Seseru apa kisahnya? Yuk, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan... Kisah akan berfokus pada seorang pria biasa bernama Baron. Saat ini ia sedang berusaha menyatakan cinta pada seorang wanita cantik yang ada di hadapannya dengan kalimat romantis yang sudah ia persiapkan sejak zaman SMA. You're in every song I listen to. I realized maybe you. I'm so sorry. Dan ia dikira sungguhan, rupanya itu hanyalah latihan sebelum Baron menyatakan cintanya pada seorang wanita bernama Nikki, di mana kegiatan ini ternyata diinisiasi oleh sahabatnya sendiri bernama Ian, yang sangat mendukung Baron untuk segera mengungkapkan perasaannya itu. Thank you for that. Invite romance. Sepulangnya dari kafe, Baron yang saat itu baru sampai di rumah sangat terkejut ketika mendapati kucing peliharaannya sudah meninggal. Sedih akan hal tersebut, Baron langsung memeriksa apa yang si kucing makan, yang ternyata si kucing malah menganggap setoples obat penenang milik Baron sebagai makanan yang selalu Baron berikan. Setelah merelakan kematian kucing kesayangannya, Baron yang sedang stalking sosial media Nikki seketika sumringah saat mendapat telepon dari Nikki yang selama ini menjadi wanita incarannya. Namun Baron cukup terkejut saat mendengar jika dalam beberapa hari ke depan Nikki akan resign dari pekerjaannya dari toko musik. Sehingga Baron yang sadar jika kesempatannya menyatakan cinta semakin mepet, Baron pun membulatkan tekad untuk segera menyatakan cintanya besok malam, tepat ketika Nikki ulang tahun. Catching up on some stuff. Keesokan harinya Baron terlihat mengunjungi toko barang antik guna mencari hadiah untuk diberikan kepada Nikki, yang ketika Baron sangat kebingungan membeli apa, seketika perhatiannya teralihkan pada sebuah mainan bernama One Wish Willow yang katanya bisa mengabulkan segala keinginan dengan cara mematahkannya. Melihat Baron tertarik dengan mainan tersebut, pelayan toko cukup terkejut dan langsung memperingatkannya agar berhati-hati dalam mengungkapkan keinginan. Dirasa itu hanyalah teknik marketing agar ia jadi membelinya. Baron yang melihat benda ini cukup unik untuk dijadikan sebagai hadiah pun tanpa ragu lagi langsung memberinya. You're good. Dan inilah Nikki, wanita cantik dan menggemaskan yang selama ini Baron idam-idamkan. Ian yang mengetahui rencana Baron pun terus mengingatkannya untuk mencari waktu yang tepat menembak Nikki. Sehingga ketika Nikki berniat ke bartender membawa minuman, Baron langsung bergegas ikut dengannya. Shots of tequila, please. And anything else? Di sana Baron terlihat sangat canggung dan berusaha mempersiapkan mentalnya untuk menembak Nikki. Ia berusaha mengajaknya ngobrol senyaman mungkin. Namun karena dirasa waktunya belum tepat, Baron memutuskan untuk menunda niatannya itu. I'll tell you later. Sepulangnya dari bar, Nikki yang terlalu banyak minum pun mengatakan jika ia tak bisa pulang sendirian. Sehingga Baron yang merasa jika ini adalah kesempatannya mengungkapkan isi hatinya pun langsung menawarkan diri untuk mengantarkannya pulang. Take me home. I just I want. can take you home. Thank you. There. Di perjalanan, Nikki pun curhat terkait alasannya ingin keluar dari pekerjaan. Selain ingin mencari tantangan baru, Nikki mengeluhkan tentang kesehatan ayahnya yang semakin menurun akibat mengidap penyakit kronis. Baron yang mendengar hal itu pun berusaha memberikan semangat kepadanya, sehingga membuat Nikki cukup tersipu, seakan memiliki perasaan yang sama. To really talk to you about this stuff. You're too.
Setibanya di depan rumah, Nikki yang sedari tadi sudah memberikan kode kepada Baron malah merasa muak ketika Baron terus basa-basi terkait masalah pekerjaan dan malah memanggil Nikki dengan nama yang sangat tidak ia sukai, sehingga Nikki nekat langsung bertanya kepada Baron terkait perasaannya selama ini. Do you like me? Now's the time to tell me. Good friends. Okay. Entah dongo atau gimana ya si Baron ini, ia malah mengatakan jika dirinya hanya menganggap Nikki sebagai sahabatnya saja, sehingga Nikki yang terlihat kecewa dengan jawaban Baron pun memutuskan untuk segera masuk ke rumah. Good night. Sadar jika ia sudah melakukan kesalahan, Baron yang merasa putus asa langsung mengambil mainan One Wish Willow dan mematahkannya sambil berharap Nikki bisa mencintainya melebihi apapun di dunia ini. Anyone in the fucking world. Dan ya, seketika Baron pun terkejut ketika melihat Nikki tiba-tiba keluar dari rumah dan menawarinya untuk mampir terlebih dahulu ke rumah. Bahkan Nikki yang terlihat sangat aneh pun mengajak Baron untuk menginap di rumahnya dengan alasan yang tidak jelas. I did just lose my cat, Bear. You lost your cat? Yeah. Are you okay? Karena Baron tidak mau menginap di rumahnya, Nikki pun meminta Baron untuk mengajaknya menginap di rumah Baron, sehingga Baron yang terlihat sangat kebingungan dengan sikap aneh Nikki pun akhirnya memutuskan untuk mengajak Nikki menginap di rumahnya. You are honestly freaking me out. Let's go to your place. Setibanya di rumah Baron, Nikki terlihat sangat senang karena telah diizinkan untuk menginap. Sesaat sebelum Nikki hendak akan tidur, ia meminta Baron untuk tidur bersamanya dengan alasan takut jika berada di kamar sendirian. Dan ya, entah apa yang terjadi, baru saja Baron merasa jika Nikki sudah menjadi miliknya, Baron sangat terkejut setelah melihat Nikki seperti teringat sesuatu, sehingga setelah Nikki kembali tenang dan tertidur, Baron yang penasaran dengan kebenaran mainan One Wish Willow pun mencari tahu pendapat orang lain dari berbagai sumber di internet. Keesokan harinya Baron yang baru saja terbangun cukup terkesima saat melihat sarapan sudah disiapkan oleh Nikki di meja makan. Namun tak hanya itu, Baron pun sangat terkejut ketika melihat bangkai kucing peliharaannya sudah dihiasi seperti persembahan oleh Nikki yang katanya untuk memperingati kematiannya. Oh, no. Is that good? Setibanya mereka di tempat kerja, Ian sangat terkejut saat melihat Baron sudah sangat dekat dengan Nikki, sehingga Baron langsung menjelaskan sesuatu pada Ian terkait adanya sesuatu yang aneh pada diri Nikki, di mana Nikki mendadak manja dan sangat berbeda, meskipun Baron sampai saat ini belum mengungkapkan perasaannya. It was terrifying. It was like psychotic. Really? Ian yang juga merasa cukup aneh justru tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena pikirannya itu sangat bagus bagi Baron yang sedari awal sangat berharap jika Nikki menjadi pasangannya. Like, what? Is she okay? I didn't tell her. Sepulangnya dari tempat kerja, Baron yang saat itu sedang teleponan dengan Ian membahas tentang mainan One Wish Willow pun sangat terkejut ketika Nikki sengaja datang ke rumahnya dan meminta maaf terkait apa yang dilakukannya semalam. Tak hanya itu, Nikki juga mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya jika ia sudah menyukai Baron sejak lama, sehingga Baron yang mendengar hal itu pun seketika merasa senang karena cintanya ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Why do you like me? Did it freak you out if I said yes? Dan sejak saat itu, Baron dan Nikki menjalani hari-hari mereka dengan penuh cinta, kebahagiaan, dan kasih sayang yang selama ini Baron impikan. Namun ketika mereka berdua sedang makan malam di restoran, Baron mendapat telepon dari Ian yang mengatakan jika menurut informasi yang didapat, Nikki memiliki kelainan sosial untuk mencari perhatian dengan cara yang aneh, di mana salah satunya yaitu terkait ayah Nikki yang sebenarnya sehat walafiat dan tidak mengidap penyakit kronis seperti yang pernah Nikki ceritakan. Everything okay? Mengetahui fakta tersebut dari Ian, Baron yang cukup ketakutan pun berusaha meminta Nikki berkata jujur tentang penyakit ayahnya. Tapi tiba-tiba, No, no, no. Don't do that. Sit Why down. does it matter? A nice day. ya entah apa yang Nikki lakukan, ia membuat Baron sangat malu karena Nikki malah berteriak di depan semua orang. Sehingga Baron langsung menenangkannya dan mengatakan jika kebohongan itu bukanlah masalah besar. Then why does it matter? Doesn't matter to me.
Singkat cerita, setelah semalam bersenang-senang dengan Nicky, Baron terbangun dari tidur dan mendapati Nicky sedang berdiri di kegelapan. Entah apa yang sedang Nicky lakukan, Baron langsung mengajaknya kembali ke tempat tidur, tetapi Nikki, what are you doing? melihat tingkah Nicky yang begitu aneh membuat Baron sangat ketakutan hingga keesokan paginya. Baron yang akan pergi bekerja pun meminta Nicky untuk berhenti bertingkah aneh seperti semalam. Merasa bersalah, Nicky pun memberikan bekal makan siang sebagai permintaan maafnya kepada Baron. Oh God, I'm gonna miss you. Dan iya, betapa terkejutnya Baron saat melihat pintu rumahnya sudah dilakban oleh Nicky seolah ia tidak boleh pergi dari sana. Sambil ketakutan, Baron pun berusaha membukanya tanpa berani menatap mata Nicky. Siang harinya ketika istirahat kerja sambil menyantap bekal pemberian Nicky, Baron pun bercerita pada temannya yang bernama Sarah tentang sikap Nicky. Sarah yang diam-diam menyukai Baron pun dengan senang hati mendengarkannya. Namun ketika Sarah sedang berdekatan dengan Baron, ia mencium bau aneh dari bekal yang dibawanya. Yang ketika Sarah mengambil catatan Nicky di bekal Baron dan menunjukkan tulisannya, Baron baru sadar bahwa yang ia baru saja makan adalah sandwich isi bangkai daging kucing peliharaannya. Oh my God. Sepulang kerja, Baron yang menyadari jika semua kengerian ini berawal dari mainan pengabul permintaan pun langsung menghubungi customer service yang tertera di bungkusnya, di mana ketika terdengar suara yang menjawab, Baron langsung mengungkapkan keluhannya dan menanyakan apakah dirinya bisa membatalkan atau mengubah permintaan yang sudah terlanjur dimintanya. Nothing really. Just fucked forever? When you die, the wish will go away. Mendengar fakta jika permintaan tersebut akan berlaku seumur hidup sampai salah satu dari mereka mati, Baron pun terlihat tak percaya dengan apa yang didengarnya itu sehingga You want to speak to her? ya, betapa syoknya Baron saat mendengar suara Nicky yang seolah sangat menderita, sehingga ia yang merasa takut memutuskan untuk segera masuk ke dalam rumah dan mendapati Nicky dengan kondisi menjijikan masih berdiri di tempat terakhir kali Baron tinggalkan. Oh, shit! Hi. What happened? What happened? Karena merasa jijik melihat Nicky mencret dan buang air kecil sembarangan di lantai, Baron yang saat itu sudah menyuruh Nicky untuk mandi pun meminta izin pada Nicky jika malam ini ia akan pergi ke pesta, di mana ia meminta Nicky untuk tidak ikut karena kali ini merupakan malam pesta anak laki-laki. Singkat cerita, Baron akhirnya membawa Nicky bersamanya dengan alasan Sarah juga ikut dalam pesta. Di tengah permainan yang sedang mereka mainkan, salah satu dari mereka mendapat tantangan untuk bertukar tempat duduk dengan Baron. Yang ketika Baron mendapat giliran dan mendapat tantangan untuk mencium orang di sebelahnya yang tidak lain adalah Sarah, seketika Nicky pun langsung berdiri dan memindahkan posisi Sarah dari sana. Di tengah situasi tersebut, Nicky menegaskan jika tidak ada satupun orang yang boleh memiliki perasaan yang sama sepertinya kepada Baron, sehingga semua orang yang melihat hal itu tampak tak bisa berkata apapun. Namun ketika Nicky sedang memandangi Baron, tiba-tiba entah apa yang baru saja terjadi, namun tampaknya sesaat kesadaran Nicky kembali, ia berusaha bundir untuk bisa menghentikan apa yang saat ini sedang ia lakukan. Sepulangnya ke rumah, Nicky berusaha meminta maaf atas apa yang terjadi di pesta tadi, di mana ia hanya tidak ingin Baron didekati oleh siapapun termasuk Sarah, yang diketahui juga memiliki perasaan yang sama seperti Nicky kepada Baron. That's just not fucking everything was normal. Everything was good. Karena muak dengan semua yang Nicky lakukan, Baron meminta Nicky untuk pulang terlebih dahulu dan membiarkannya sendiri setidaknya selama 1 malam untuk menenangkan diri. Namun karena Nicky malah mengeluarkan senjata semua perempuan jika dimarahi yaitu menangis, Baron pun akhirnya tidak tega dan berusaha menenangkan Nicky dan menjelaskan semuanya. I love you too. What the f***? Nick, you're scaring me.
sorry. Dan betapa terkejutnya dan ketakutannya Baron saat melihat Nicky kembali bertingkah aneh. Bahkan betapa mengerikannya saat Nicky membawa sebuah pisau dari dapur dan mengatakan jika meski tubuhnya dipotong-potong dan dibuang dimanapun, ia akan tetap kembali karena dirinya ingin terus hidup bersama dengan Baron. Or you could stay. Di tengah malam, tepat setelah Nicky sudah tertidur pulas, Baron yang tidak bisa tidur pun tiba-tiba mendapat pesan dari Sarah yang sudah menunggu di luar karena ada sesuatu yang ingin disampaikan, sehingga Baron yang tak ingin Nicky mengetahuinya pun berusaha mengendap-endap keluar dari kamar, tetapi Bear, she's sleeping. What? ya, ternyata itu adalah bisikan yang berasal dari jiwa Nicky yang asli, di mana ia terus memohon pada Baron untuk segera menghabisinya mumpung masih tertidur. Namun karena Baron tentu saja tidak sanggup untuk melakukannya, ia pun membiarkannya dan nekat pergi menemui Sarah. Kill me. Di luar, Baron menghampiri Sarah yang sudah menunggunya dari tadi. Ia langsung menanyakan apa yang ingin Sarah bicarakan larut malam seperti ini, di mana Sarah lantas memberikan sebuah surat yang menandakan jika dirinya telah diterima kuliah di universitas yang selama ini Sarah impikan. I got my letter. Literally take him tonight. Tak hanya itu, sebelum mereka berpisah dan tidak akan bertemu lagi dalam waktu lama, Sarah mengungkapkan jika sebenarnya ia menyukai Baron. Namun di tengah percakapan santai itu, tiba-tiba Supposed to kiss me. setelah menghabisi Sarah dengan sangat brutal, Nicky langsung meminta maaf kepada Baron karena harus menyaksikan hal seperti ini. Sambil menenangkan Baron yang terlihat sangat syok, Nicky meminta Baron untuk jangan pernah mendekati wanita lain selain dirinya. Kemudian membantunya mengamankan mayat Sarah dari sini. Tepat ketika Nicky masih mengamankan mayat Sarah, Baron yang saat itu sendirian di mobil pun membuka surat beasiswa kuliah milik Sarah. Dan betapa sedihnya Baron ketika teringat jika Sarah sangat menginginkan beasiswa tersebut. Namun akibat ulahnya itu, Sarah justru harus tewas mengenaskan sebelum bisa berkuliah di universitas impiannya. Keesokan paginya, mumpung Nicky masih sibuk mengurusi jasad Sarah, Baron memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali membeli mainan ajaib One Wish Willow, di mana penjaga toko sangat keheranan saat melihat Baron begitu berantakan dengan emosi yang meledak-ledak dan sangat tidak terkontrol. The One Wish Willows! And second of all, I'm fucking with her right here. Setelah mendapat cerminan tersebut, Baron langsung membuat permohonan baru yang akan membuat Nicky kembali normal seperti biasanya. Namun sesuai dengan perkataan Chase yang pernah ia hubungi, permintaannya tidak bisa diganti ataupun dibatalkan. Terbukti saat mainan stick itu tidak bisa Baron patahkan meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Akibat hal itu, Baron langsung pergi menemui Ian di rumahnya. Dengan keadaan berlumuran darah dan sangat emosional, Baron berusaha menjelaskan semua yang telah ia lakukan dengan mainan ini yang ternyata malah menjadi kenyataan. Dan alasannya datang ke sini adalah untuk meminta Ian membuat permohonan menggunakan stick mainan yang ia bawa agar semuanya bisa kembali normal. You would love me, but it worked. I didn't think it was real. Tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Baron, Ian malah menganggap jika saat ini Baron sedang membuat lelucon, di mana Baron terus mengingatkan Ian untuk tidak sembarangan membuat keinginan, karena itu hanya bisa dilakukan satu kali saja seumur hidup, sehingga Ian yang melihat malah muak dengan semua ocehan Baron pun malah melakukan hal tak terduga seperti ini. I wish for $1 billion. Gania, setelah dikecewakan oleh si goblok Ian, Baron pun memutuskan untuk pulang dan malah melihat hal yang di luar ekspektasinya sendiri, di mana jasad Sarah malah dijadikan pajangan rumah oleh Nicky yang terlihat berdandan seperti Sarah agar Baron bisa mencintainya sepenuh hati. Cepat ketika Baron sangat ketakutan oleh tingkah laku Nicky, Ian yang ternyata menyusul Baron karena baru sadar jika semua yang dikatakan olehnya adalah benar, harus tewas mengenaskan di tempat setelah ditembak mati oleh Nicky di depan mata kepalanya sendiri. Nicky! I ripped my eyes out of my fuck arrow, my pussy. I love you!
Setelah berhasil menenangkan Nikki dengan semua kalimat gombalannya, Baron langsung mengurung diri di toilet sambil membawa pistol yang tadi Nikki gunakan. Sempat akan bundir dengan menggunakan pistol tersebut, Baron pun akhirnya memiliki ide untuk memakan obat sebanyak mungkin agar overdosis tanpa merasakan sakit sama sekali. Entah apa yang terjadi kepada Baron, ia langsung keluar dan menemui Mickey seolah ia sudah menerima Nikki apa adanya. Bil mana dari sini terungkap jika ternyata Nikki telah membuat permintaan menggunakan speak ajaib agar Baron mencintainya sampai mati. Dan ya, karena terlanjur memakan obat yang sangat banyak, Baron akhirnya harus tiwas ngabudah di pangkuan Nikki. Namun ketika Nikki hendak akan bundir akibat cintanya sudah mati, tiba-tiba karena jiwanya yang asli sudah kembali, Nikki terlihat sangat syok saat melihat semua kekacauan di dalam rumah, terutama saat melihat semua teman-temannya sudah tiwas mengenaskan, sehingga ia yang sepenuhnya tidak memahami apa yang telah terjadi pun hanya bisa menangis histeris, dipenuhi dengan kebingungan. Amat, endingnya sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah cinta sejati tidak akan pernah lahir dari paksaan. Ketika keinginan untuk memiliki seseorang mengalahkan akal sehat, cinta perlahan berubah menjadi obsesi yang hanya membawa kehancuran. Ingat, cinta yang lahir dari ketulusan akan membawa kebahagiaan, sedangkan cinta yang dipenuhi paksaan hanya akan berakhir dengan penyesalan. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.